Nah, kita lanjutkan kembali ya. Di sini ada soal SIMAK UI 2009 kode 967. Secara sistematis berarti secara perhitungan, hasil perhitungan elastisitas permintaan adalah negatif. Apakah betul? Nah, kalau dilihat dari rumusnya, elastisitas itu kan rumusnya delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Delta kan perubahan ya. Q2 dikurangi Q1 per P2 dikurangi P1 dikali P1 per Q1. Apakah betul negatif? Nah, kalau dilihat, ini kan Q itu adalah kuantitas. Kuantitas itu jumlah barang gitu ya. Nah, kalau jumlah barang, kita kaitkan dengan yang tadi disebutnya adalah elastisitas permintaan, berarti masuk ke hukum permintaan. Hukum permintaan. Hukum permintaan, ketika harganya naik, jumlah barang yang diminta turun kan. Ketika harga turun, pakai simbol aja deh. Ini udah digarisin ya. Oke, garisin dulu. Nah, kalau hukum permintaan kan ketika harganya naik, jumlah barang yang diminta turun kan. Ketika harganya turun, jumlah barang yang diminta naik kan. Misalnya, ketika harganya 100, jumlah barang yang diminta tuh 10. P1, Q1. Ketika harganya naik jadi 200, otomatis sesuai dengan hukum permintaan, jumlah barang yang diminta turun. Misalnya P2-nya jadi 5. Nah, berarti ini Q2 min Q1 ya ini 5 per 10. P2-nya 200 per 100. Dikali P1 100, Q1-nya 10. Nah, ini aja, dari sini saja sebetulnya kan sudah ketahuan nih dari sini. 5 dikurangi 10 min 5. Min 5 per 100 dikali 100 per 10 gitu ya. Jadi hasilnya adalah berapa nih? 5 per 10 adalah min 0,5. Tapi kan min itu menunjukkan dia elastisitas permintaan. Makanya harganya harus mutlak E-nya sama dengan 0,5. Nah, berarti pernyataannya betul. Minus di sini itu menunjukkan dia adalah elastisitas permintaan. Pernyataannya betul, gitu ya. Oke, pernyataannya betul. Sebabnya perubahan variabel harga berarti P itu berbanding terbalik dengan perubahan variabel barang Q. Apakah berbanding terbalik ini? Ketika harganya naik, jumlah barang yang diminta jumlah barang yang diminta tuh turun. Ini namanya adalah berbanding terbalik. Ini berbanding terbalik. Berarti ini juga sebabnya betul. Dan apakah berhubungan? Tentu saja berhubungan, karena gara-gara hukum permintaan ini secara sistematis elastisitas permintaan adalah negatif. Pernyataannya betul, sebabnya betul, dan berhubungan. Jadi jawabannya A untuk soal yang ini. Bagaimana dengan soal yang ini? Nah, kita lihat. SPMB 2004. Lagi-lagi ya, jauh-jauh banget sih. Teca nyarinya soal yang disesuaikan dengan materi yang udah sebelumnya kita jelasin dulu gitu ya. Ada materi kan di yang awal kita jelasin gitu ya. Nah, di sini ada fungsi, bila diketahui permintaan seperti ini, elastisitas titiknya adalah unitary elastis. Nah, ada kan unitary elastis tadi udah dijelasin. Kalau yang namanya uniter berarti dia hasil elastisitasnya adalah 1. Pada saat harga sebesar, nah oke, kita tulisin dulu. Elastisitas itu rumusnya delta Q per delta P dikali P1 per Q1 gitu ya. Nah, yang pertama, unitary elastis adalah 1, berarti ini nilainya 1, dan ingat ternyata diketahui fungsi permintaan. Ini adalah elastisitas permintaan. Kalau mau dicari secara hitungan sistematis, ini balikin dulu dia nilainya negatif. Gitu. Nilainya negatif. Oke. Delta Q per delta P. Kita lihat, nggak ada P1 per Q1-nya. Adanya fungsi P. Nah, di soal yang sebelumnya udah dijelasin kan, kalau yang ada fungsi P, berarti kita bisa nyari P aksen kan. P aksen ini nih,
Yang ada Q-nya kan yang bisa diturunkan fungsi 1 kali min 5 sama dengan min 5. Pangkatnya 1 dikurang 1 udah pangkat 0. Berarti P aksen cuma min 5 aja. Kenapa nyari P aksen? Karena kalau yang diketahuinya adalah fungsi P dan rumusnya delta Q per delta P, ininya jadi kita bisa carinya caranya dengan 1 per P aksen. Dikali P1 per Q1. Kecuali kalau di sininya Q, berarti delta Q per delta P-nya Q aksen aja. Tapi kalau P, 1 per P aksen. Nah, lanjutkan. Berarti min 1 sama dengan 1 per P aksennya 1 per min 5. Dikali P1-nya ini dalam bentuk fungsi 2500 min 5Q. Q1-nya nggak ada, karena dia dalam bentuk fungsi, ini boleh Q aja. Gitu. Nah, tinggal dijabarin dulu. Min 1, gini ya. Min 1 sama dengan 1 dikali, berarti 2500 min 5Q per min 5 dikali Q, min 5Q gitu. Nah, karena sudah sama dengan, berarti ini dikali silang. Pasti ini per 1 kan? 2500 min 5Q kali 1. Berarti ya udah 2500 min 5Q sama dengan ini kali ini, min 1 kali min 5 sama dengan 5Q. Berarti berapa? 2500 sama dengan 5Q plus 5Q. 2500 sama dengan 10Q. 2500 dibagi 10 sama dengan Q. Berarti Q-nya sama dengan 250. Dapat nih Q-nya. Kok nggak ada sih teh jawabannya? Lihat dulu. Yang ditanya ini apa? Yang ditanya ini adalah harga. Harga itu P ya. Nah, berarti tinggal dimasukin. P-nya berapa? P-nya ini masukin. 2500 min 5Q. Berarti 2500 min 5 dikali 250. Jadi sama dengan 2500 dikurangi berapa? 1250. Dapat nggak P-nya? 2500 dikurangi 1250, P-nya 1250. Nah, ada nggak jawabannya? Oh, ada nih yang B. Nah, tadi kita sudah bahas terkait dengan elastisitas harga. Kita lanjutkan ya. Berikutnya juga kita mau bahas tentang ada yang namanya elastisitas silang gitu. Nah, ini identik banget dengan dua barang. Kalau elastisitas silang itu nanti ngebahasnya dua barang ya dia. Dia ada bahasnya adalah barang substitusi, dan satu lagi dia adalah ngebahasnya barang komplementer. Gitu ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama kita bahas barang substitusi. Nah, substitusi itu nama lainnya adalah barang pengganti. Barang pengganti. Oke. Kita misalkan saja ada barang A, ada barang B. Barang A misalnya pulpen, bisa digantikan oleh pensil. Oke. Logikanya gimana? Logikanya ketika PA, berarti bacanya harga pulpen. P kan price ya. Harga pulpen naik nih, terkait dengan kalau harga naik kan pasti jumlah barang yang diminta turun. Gak ada yang beli pulpen kan? Nah, kebanyakan akhirnya beli penggantinya. Permintaan terhadap pensilnya jadi apa? Naik. Soalnya gak ada yang beli pulpen gitu. Mendingan beli pensil aja deh yang murah. Nah, tapi ketika harga pulpen turun, nah, pada beli pulpen kan, permintaan terhadap pensil jadi turun. Ya soalnya nggak ada yang beli pensil gitu, mending beli pulpen. Nah, ini hubungannya, lihat. Yang price A-nya, kita kasih keterangan dulu ya. Kalau A itu tadi barang, kalau P-nya adalah price. P-nya price, berarti harga, dan Q-nya adalah quantity. Quantity berarti jumlah barang. Gitu, oke. Nah, ketika harga pulpen naik, jumlah barang, maksudnya permintaan barang pensilnya naik, turun. Ini adalah hubungannya positif. Jadi, elastisitas silang barang substitusi adalah positif.
elastisitas silangnya adalah positif, gitu ya. Itu untuk elastisitas silang barang substitusi. Oke, sekarang kita lanjut ke yang nomor 2 adalah barang komplementer. Komplementer. Komplementer nama lainnya adalah barang pelengkap. Pelengkap. Kita misalkan ya, ada barang X, barang Y. Apa ya yang gampang? Oke deh, misalnya kendaraan, motor, sama bensin gitu ya, atau BBM lah. Ya, gampangnya bensin aja lah ya. Nah, kita misalkan lagi tadi, ketika harga motor naik. Pada beli motor nggak? Jarang toh yang beli motor. Berarti permintaan terhadap bensin turun. Tapi kebalikannya, ketika harga motor itu turun, permintaan kan pada beli motor ya. Kalau harga motor turun pada beli motor, permintaan terhadap bensin naik karena motor nggak bisa jalan kalau tanpa bensin. Bensin di sini BBM ya, baik itu Pertalite, Pertamax maupun premium. Itulah ya. Nah, lihat ini hubungannya apa? P-nya sama ya, price, Q-nya quantity. Yang satu naik, yang satu turun, yang satu turun, yang satu naik. Berarti ini hubungannya negatif. Berarti elastisitas silang barang komplementer itu adalah negatif. Gitu. Nah, ini elastisitas silang. Berikutnya juga ada catatan untuk elastisitas. Nah, ini terkait dengan harga. Harga. Ini terkait dengan TR, total revenue. Kita sudah bahas biaya produksi ya di video bab biaya produksi. Nah, kita bahasnya yang yang barangnya adalah elastis, yang barangnya adalah yang inelastis. Ini ya, di sini TR, total revenue. Sebetulnya ini sudah disinggung di penjelasan awal. TR, total revenue, atau saya bahasa istilahnya aja lah, total penerimaan. Kalau harga simbolnya price, kalau total penerimaan simbolnya TR. Nah, gampangnya ketika harga naik, total penerimaan barang-barang ini barang apa? Ini barang elastis ya, ini barang elastis. Ini barang inelastis. Ketika harga naik, total penerimaan barang-barang elastis itu turun. Tapi ketika harga naik, total penerimaan barang-barang inelastis, tadi barang elastis ya. Ulangi, ketika harga naik, total penerimaan barang elastis turun. Tapi ketika harga naik, total penerimaan barang inelastis itu naik. Gitu. Lanjutin. Nah, ketika harga turun, total penerimaan barang-barang elastis itu naik. Tapi ketika harga turun, total penerimaan barang-barang inelastis itu tuh turun gitu. Nah, ini hubungannya, maksudnya ini rumus singkatnya. Sebetulnya di awal tadi sudah dijelaskan, karena kan di awal sudah dijelaskan barang inelastis itu adalah barang kebutuhan pokok. Barang kebutuhan pokok. Contohnya apa? Di materi awal sudah ya, contohnya beras. Kalau misalnya harga beras itu naik dari 10.000 naik menjadi 10.000 misalnya yang beli 100 orang, maka total revenue-nya P1 dikali Q1 berarti 10.000 dikali 100 berapa? Jadi 1 juta. Tapi ketika harga berasnya naik 100% 20.000, yang beli tuh turun, tapi nggak turun-turun amat karena dia adalah kebutuhan pokok. Misalnya 90, turun 10% doang. Maka TR2-nya P2 dikali Q2, jadi berapa? 20.000 dikali 90, hasilnya jadi berapa? 1.800.000. Makanya nanti ada ya soal. Bagaimana cara penjual barang kebutuhan pokok untuk meningkatkan pendapatannya, yaitu dengan menaikkan harga. Tapi berbeda ketika barangnya adalah barang elastis.
barang elastis itu kan barang mewah. Nah, kalau barang elastis adalah barang mewah, ketika harga mobil 1 miliar yang beli 10 orang, berarti TR1-nya P1 dikali Q1. 1 miliar dikali 10, hasilnya adalah 10 miliar. Gitu. Tapi kalau harganya naik 10% saja, 11 miliar, yang beli itu turunnya sangat drastis. Misalnya yang beli cuma 2 orang, turun 80%. Maka TR2-nya P2 dikali Q2 jadi berapa? 11 miliar. Kok 11 miliar ya? 1 miliar. Oh, oke. Ini misalnya yang gampang ini 10 miliar, yang beli 10 orang. 10 kali 10 jadi 100 lah ya. 100 miliar, tapi naik 10% jadi 11 miliar. Biar gampang ya. Yang beli cuma 2 orang berarti 11 miliar. 10 kali 10, 100. Tapi 11 dikali 2. Jadi berapa? Jadi 22 miliar. Nah, ini turunnya sangat drastis. Makanya kalau pertanyaannya, ketika barang-barang yang elastis, bagaimana caranya untuk menaikkan harga? Untuk menaikkan penerimaan, ya harganya harus turun. Tapi kalau barang-barang mewah, kalau harganya turun, tuh kan total penerimaannya jadi naik. Tapi kalau harganya naik, total penerimaannya jadi turun. Tadi kita sudah jelaskan materi tentang elastisitas silang, yaitu elastisitas barang substitusi sama barang komplementer. Sekarang kita coba soalnya ya. Nah, di sini diketahui hubungan antara barang A dan barang B yang diminta adalah sebagai berikut. Jadi, cuma ada keterangan angka barang A dan barang B gitu ya. Nah, kalau barang itu kan sebenarnya kuantiti ya. Kita simbolkan ini kuantiti A, ini adalah kuantiti B. Kita lihat kuantiti A itu 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, berarti dari sini ke sini. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan semuanya adalah berarti naik ya. Nah, berarti kuantiti A itu sebenarnya naik. Gitu. Lanjut ke kuantiti B. Kalau kuantiti B itu 10 ke 8, 8 ke 6, 6 ke 4, ini berarti ke sini, ini ke sini, ini ke sini, berarti dia turun. Nah, kalau kuantiti B itu ternyata dia adalah turun. Oke. Nah, lalu berikutnya diketahui hubungan antara jumlah barang A dan barang B yang diminta. Berarti ini, kalau seperti ini pasti terkait dengan permintaan. Nah, kita masukkan dulu hukum permintaan gitu ya. Kalau hukum permintaan itu kan bunyinya ketika harga naik, jumlah barang yang diminta turun. Ketika harganya turun, jumlah barang yang dimintanya naik. Nah, tapi ingat, ini adalah barangnya, harga dan barang itu sama gitu. Kalau mau misalnya PA, berarti ini QA. Nah, coba kita lihat, ternyata QA-nya naik. Kalau QA-nya naik, QA naik, berarti terkait dengan hukum permintaan, PA-nya yang naik. PA-nya naik. Oke. Kalau QB turun, kalau QA-nya naik, berarti PA-nya turun. Salah-salah, maaf ya. Ini kan, kalau ini kan QA, ini PA tuh ya. Kalau PA-nya turun, QA-nya naik, berarti ini PA-nya turun. Ketika harga barang A turun, otomatis kan lebih banyak gitu yang beli, permintaan terhadap A-nya naik. Tapi berbeda dengan B, kalau QB turun ya, QB-nya turun, berarti ini misalnya ini B, berarti ini harganya harga B lah, berarti price B-nya itu naik. Nah, ini kalau barangnya seimbang kan, sesuai dengan hukum permintaan. Sedangkan ternyata yang diminta adalah hubungan antara barang A dan barang B. Berarti kalau misalnya diminta barang B, kan QB turun. Apa yang terjadi? Ternyata PA-nya yang turun. Gitu ya. Satu. Terus satu lagi. Kalau ngomongin QA, QA-nya naik.
Berarti yang PB-nya naik. Nah, ini adalah yang satu turun, yang satu turun. Ini positif. Kalau positif, elastisitas silang apa? Elastisitas silangnya positif berarti kan. Kalau elastisitas silangnya positif, ini hubungan barang apa? Barang substitusi. Sudah dijelaskan ya materinya gitu. Jadi jawabannya adalah barang substitusi yang A. Gampang kan? Ya. Nah, yang berikutnya, ini positif ya. Ini positif hubungannya. Oke, yang berikutnya soalnya seperti ini. Kopi dan gula memiliki hubungan komplementer. Oke, saling melengkapi. Kalau ada gula, ada kopi gitu ya. Nah, dia adalah komplementer, berarti barang pelengkap. Nah, kita tadi sudah bahas materi. Kalau elastisitas barang komplementer itu adalah negatif. Kalau barang substitusi positif, elastisitas silangnya. Kalau barang komplementer negatif. Nah, terus apa lagi? Pergeseran kurva permintaan gula ke kanan berarti pergeseran kurva gula ke kanan. Nah, ini materi permintaan dan penawaran. Sudah di video sebelumnya. Pokoknya dia kalau gesernya itu ke kanan berarti naik. Nah, apanya yang naik? Ternyata kurva gula. Nah, kalau kurva gulanya naik berarti Ki gulanya yang naik. Gitu kan? Nah, karena ini ngomongin elastisitas silang, pasti hubungan Ki dengan P-nya dua barang. Bukan satu barang. Kalau satu barang mah hukum gitu ya, hukum permintaan, hukum penawaran. Tapi kalau elastisitas silang hubungannya price dan quantity itu berbeda. Yang satu misalnya barang A, price-nya, yang satu Q-nya Q B. Kayak ini ya. Ini juga sama. Ketika yang diomongin adalah quantity gula, berarti ini adalah harga kopi. Nah, tentukan harga kopinya gimana, naik apa turun, sesuai dengan elastisitas barang komplementer adalah negatif. Berarti kalau ini naik, ininya tuh turun, gitu kan, hubungannya negatif. Berarti yang mana? Yang ini. Gitu, ya. SBMPTN 2017 kode 321. Nah, permintaan suatu barang diketahui inelastis. Berarti kalau permintaannya inelastis, berarti E-nya kurang dari 1 ya. Inelastis. Jika harga berarti P, harga jual barang diturunkan, katanya ketika P-nya turun, penerimaan total penjual akan penerimaan total itu TR. Oke, kasih keterangan. TR itu adalah total revenue atau disebutnya adalah penerimaan total. Penerimaan total. Nah, kalau barangnya inelastis, ketika harga turun, apa yang terjadi? Kalau harganya turun, total revenue-nya turun. Itu kalau barangnya inelastis. Sama juga kalau harganya naik, total revenue-nya naik. Ketika barangnya adalah tadi ya, inelastis. Berarti jawabannya adalah TR-nya turun kalau harga jualnya diturunkan. Berarti jawabannya adalah yang B. Bagaimana kalau yang inelastis? Kalau yang elastis kan E-nya lebih besar dari 1 ya. Kalau yang elastis mah kebalikannya. Kalau P-nya naik, TR-nya turun. Tapi kalau si P-nya turun, TR-nya naik. Itu kalau dia barangnya adalah barang yang elastis gitu ya. Nah, kita lihat SBMPTN 2016. Jika suatu barang bersifat elastis, nah tadi kita udah bahas ya, kalau elastis berarti E-nya lebih besar dari 1. Maka untuk meningkatkan penerimaan total, gimana nih caranya supaya TR-nya naik? Kan tadi
Kalau TR naik, P-nya turun. Berarti P-nya harus turun. Gampang banget nih. Berarti menurunkan harga. SBMPTN 2016 kode 448. Kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Barang kebutuhan pokok, ingat, kalau barang kebutuhan pokok itu adalah contoh barang yang inelastis ya. Barang yang inelastis menyebabkan penerimaan total produsen barang yang bersangkutan. Ingat, kalau barang inelastis, ketika harganya naik, total penerimaannya naik. Tapi kalau kita menurunkan harga di barang yang inelastis, total penerimaannya juga turun. Nah, sekarang kita lihat katanya kenaikan gitu ya. Berarti P-nya naik menyebabkan penerimaan, berarti ini TR, penerimaannya ya naik gitu. Jadi jawabannya yang ini adalah yang C gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang ini? Kalau yang ini soalnya lumayan agak panjang, ini agak panjang ya. Seorang pedagang buah-buahan menjual dua produk, durian dan apel. Elastisitas permintaan durian, kita tulis dulu. Elastisitas permintaan durian ini adalah 0,62. Ini ya, 0,62. Elastisitas permintaan durian. Sedangkan apel berarti elastisitas apel. Elastisitas apel itu berapa? 2,3. Oke, pertanyaannya. Pedagang mengalami kesulitan keuangan dan harus meningkatkan TR. Katanya TR-nya harus naik, TR-nya harus naik. Jadi, gimana nih supaya dia TR-nya naik? Strategi yang dilakukan dalam penetapan harga durian dan harga barang, kita cek dulu. Kalau 0,62 berarti E-nya kurang dari 1. Berarti ini adalah inelastis. Kalau inelastis berarti ketika harganya naik, TR-nya naik. Kan tadi yang dipengenin TR-nya naik, berarti ini harus PD-nya yang naik. Nah, bagaimana kalau yang ini? Ini adalah E-nya lebih dari 1, berarti dia adalah elastis. Kalau elastis gimana supaya TR-nya naik? Kalau elastis kebalikannya ya. P-nya harus turun. P apa ini? P apel gitu. Jadi, harga durian harus naik, harga duriannya harus naik supaya TR-nya naik, dan harga apel harus turun supaya TR-nya naik. PD dinaikkan dan PA diturunkan, betul. Jadi yang ini jawabannya yang A. SBMPTN 2017 kode 344. Barang yang semakin banyak tersedia barang substitusinya, berarti barang tersebut, nah ini catatan penting, barang yang semakin banyak barang substitusinya, ini ini tanda bintang lah ya. Semakin banyak barang substitusinya berarti barang tersebut semakin elastis. Itu catatan yang pertama. Tapi kalau yang semakin sedikit barang substitusinya, dia adalah barang yang semakin inelastis gitu. Jadi kalau ini hubungannya dengan si barang tersebut adalah barang yang elastis karena makin banyak barang substitusinya. Merupakan barang inferior bukan, nanti ini hubungan dengan elastisitas pendapatan, merupakan barang kebutuhan pokok. Kalau barang elastis kan barang mewah. Salah permintaannya semakin inelastis, salah permintaannya semakin elastis. Yang ini ya. Nah, gitu. Kalau yang elastis kan barang mewah, kalau yang inelastis kan barang kebutuhan pokok. Berarti itu jawabannya D. Bagaimana dengan yang ini? Nah,
Salah satu ciri barang inferior adalah memiliki angka elastisitas pendapatan. Oke, kita bahas elastisitas pendapatan gitu ya. Nah, cara ingatnya tentang elastisitas pendapatan ada 3 hal. Yang pertama, kalau nilai elastisnya itu kurang dari 0, gitu, dia adalah barang inferior. Barang inferior itu barang yang kayak gimana sih, Teh? Barang inferior itu adalah barang yang jika pendapatannya naik, jumlah barang yang dimintanya turun. Itu barang inferior. Kita kasih keterangan, Y adalah yield. Yield-nya kan pendapatan ya. Q-nya adalah quantity. Gitu. Jadi barang inferior adalah barang yang nilai elastisitas pendapatannya, elastisitas pendapatan itu berarti EY, elastisitas yield gitu ya, kurang dari 0. Berarti jawabannya adalah yang E. Kalau yang lain emang ada Teh yang nggak kurang dari 0? Ada. Kalau elastisitas pendapatannya antara 0 sampai dengan 1 itu adalah untuk barang kebutuhan pokok gitu ya. Nah, itu. Lalu berikutnya satu lagi, ini terkait dengan elastisitas pendapatan ya. Kalau yang ini kan nanti elastisitas harga. Barang inelastis kan barang kebutuhan pokok. Ini elastisitas pendapatan. Satu lagi, kalau elastisitas pendapatannya lebih besar dari 1, itu adalah barang mewah atau nanti barang superior. Gitu. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Bab kali ini elastisitas, bab yang sangat penting karena dari tahun ke tahun dia selalu hadir di soal SBM PTN. Saksikan video-video berikutnya, semoga